Kita sebelumnya kita ini dulu aja, kita ice breaking dulu. Dini udah ngirim link buat ice breaking nih, diisi dulu yang pertama. Mau lihat rekan? Baru satu nih yang ngisi nih. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah nih. Kalau misalnya sehat, dipertahankan sehatnya ya sampai nanti-nanti, dan semoga sehat terus, jadi UKOM-nya lancar nantinya. Ya, Kamianya hilang lagi nih. Ini aku kok nggak bisa ya Kak layar jadi ituin. Bentar. Gimana? Di rotate 90% nggak bisa. Ini Yaudah, di ditunggu. Okay. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upscape Indonesia. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mia Aulia Rahim. Semoga sahabat Upscape nggak bosan ya lihat muka Mia ataupun dengar suara Mia. Sesuai dengan jadwal yang udah Mia share, kalau malam ini kita bakal ada live sharing mengenai pengalaman UKOM nih sahabat Upscape. Yang narasumbernya itu sendiri adalah Mia dan juga Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Hai. Salam kenal lagi ya sahabat Upscape. Nah, di live sharing kali ini Mia dan Mbak Dini akan mencoba berbagi pengalaman UKOM-nya pada periode 1 kemarin, karena kebetulan kita UKOM-nya sama nih Mbak Dini, sama-sama periode 1 tahun 2021 kemarin ya Mbak Dini. Bulan apa Mbak? Bulan Mei ya? Bulan Mei kita. Iya, masih anget-angetnya. Insya Allah mengenai beberapa pertanyaan sahabat Upscape mengenai hiruk pikuk UKOM akan kita bagi nih. Kira-kira kita mulai jawab pertanyaan nih Mbak Dini? Atau ada yang mau nanya secara langsung dari rekan-rekan? Sekarang kita pengen tahu ininya dulu nih. Tadi udah pada menyampaikan kabarnya nih, Kamia. Kita lihat ya. Nih, semakin gede hurufnya berarti semakin banyak yang ngisi ya. Alhamdulillah baik. Ada ansietas nih. Ada ansietas ya. Pasti dong Mbak Dini. Udah Hamin 3 ya? Hamin 3 ya nggak sih? Iya, karena mulai hari Sabtu Minggu. Sedikit gelisah, gugup. Semoga yang gelisah-gelisah setelah ini udah enggak ya. Iya, tapi ada yang yakin kompeten ya harus yakin dong sahabat. Iya dong. Dulu buat ada yang ansietas berat nih. Wah, jangan sampai rekan-rekan ansietas berat karena psikologis itu sangat berpengaruh nih ketika kita UKOM. Jangan sampai itu mengganggu rekan-rekan ya. Oke. Semoga setelah sharing kita aman ya. Jadinya alhamdulillah semua nanti. Ya. Nah, Sobat Upscape, dibuka dong kameranya biar bisa lihat muka-muka yang apakah deg-degan atau justru senang. Beban UKOM-nya itu udah lepas nih Mbak Dini beberapa hari lagi. Harusnya udah mulai lega nih ya. Sebentar lagi selesai nih salah satu yang susah mungkin ya. Ada yang gangguan pola tidur kami ya. Iya. Jangan pemirsa, itu nanti bisa diangkat diagnosa gangguan pola tidur. Nanti jadi soal ya. Nah, kita coba baca. Iya, langsung jadi kasus nantinya. Oke, kita coba baca beberapa pertanyaan dari sahabat Upscape di kolom chat ya, Mbak Dini. Ini ada yang nanya soal UKOM periode
kemarin soalnya sama persis kayak yang dibahas Upscape nggak ya? Oke. Gimana nih? Kak, Mbak Dini dulu yang jawab atau Mia? Mia dulu boleh. Oke. Nah, gini nih sahabat Upscape. Soal-soal yang itu udah berdasarkan riset dari soal-soal yang muncul sebelumnya, muncul ketika UKOM. Nah, pada periode kemarin kami telah melakukan riset bahwa ada 85% kemiripan soal UKOM dengan soal yang ada di TO-TO Upscape nih, sahabat Upscape semuanya. Jadi bukan 100% ya, karena kalau misalnya 100% kita sendiri nggak tahu nih siapa yang bikin soal gitu Mbak Dini. Soal-soal UKOM itu nggak dapat diprediksi. Akan tetapi berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh Upscape itu ada kemiripan yang periode kemarin itu 85% kemiripan soal UKOM dengan soal-soal yang dari Upscape. Begitu. Kak, siapa tadi yang nanya ini? Kak Fitri Andriani gitu. Nah, ada tambahan mungkin dari Mbak Dini? Mungkin dari Dini dari sisi usernya dulu ya. Dulu kan user nih, nggak tahu apa-apa ya, nih. Dari user Upscape ya, kan? sekarang jadi salah satu tim Upscape nih. Jadi dulu nggak tahu nih sama atau enggak, yang penting jalanin aja dulu. Kita coba belajar dulu dan ternyata soalnya itu walaupun mungkin tipenya lebih ringkas ya, kalau misalnya di UKOM, itu kesimpulannya sama sih sebenarnya, pertanyaan itu sama. Hanya saja soalnya mungkin lebih singkat-singkat dibanding yang Upscape dulu. Dan semoga yang sekarang sama lah ya, udah dicoba untuk dimiripkan namanya ya? Apa itu namanya? Iya, disamakan gitu Kak, bentuk soalnya. Oh iya, pengalaman kita dulu Mbak Dini ya, soal-soal UKOM itu singkat-singkat, lebih singkat ya Mbak Dini, bahkan itu juga menyulitkan nih bagi Mia. Soalnya nggak terlalu menonjol data-data yang ada di kasus tersebut, sehingga kita lebih kesulitan untuk menentukan diagnosa ataupun tindakannya pada kasus yang ada kan Mbak Dini? Iya, bener banget. Jadi waktu itu soalnya itu hanya 2 kalimat paling banyak, dan itu benar-benar cuman data semua dan nggak ada tulisan hasil pengkajian bla bla bla, itu nggak ada. Jadinya intinya banget dari soal-soal itu ya semuanya datanya itu. Kalau kitanya nggak ngeh, ya berarti kita akan kesulitan untuk ininya. Tapi karena kita udah berlatih banget nih di Upscape, udah sering banget lihat soal-soal yang kayak gitu, yang penting lihat soalnya, lihat opsinya, baru kita baca apa ya namanya, kalimat yang awalnya, kasusnya, gitu. Gitu kira-kira rekan-rekan. Oh iya, ada pertanyaan nih Mbak Dini dari Kak Ria Ramadhani. Kak, pas UKOM nggak ada kalkulator ya? Sayangnya enggak nih rekan-rekan. Ada tampilannya, tapi kita nggak boleh ngeklik. Tapi nggak bisa digunain. Iya, ada nggak tampilannya bisa itu digunain. ada, tapi nggak bisa digunain. Yang bisa kita lihat itu cuma hasil lab normal. Hasil lab itu bisa dilihat. Kalau kalkulator itu tampilannya ada, tapi nggak bisa diakses. Percuma aja kan? Iya, kayak apa ya namanya, variasi aja. Iya, variasi aja, bener. Tapi hitungannya nggak susah kok, kata dosenku dulu, biar mahasiswanya tenang. Nanti soal UKOM hitung-hitungannya nggak akan membutuhkan kalkulator kok, walaupun ya itu hitung-hitungan gitu. Dan ternyata emang kemarin nggak banyak juga, dan memang nggak terlalu butuh kalkulator banget lah ya. Iya, benar banget. Nah, ini Mia coba bacain pertanyaan lagi ya Mbak Dini. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Minah, mati lampu Kak, maaf matiin kamera. Oh iya, nggak apa-apa. Biar rekan-rekan lihat wajah kami berdua aja, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan dari... Oke, yang awal banget tadi aku keluar Mbak, jadi chatnya hilang. Yang awal apa nih Mbak kira-kira? Yang aku awal bisa banget baca. nih. Ini bacain ya, bentar. Di-scroll dulu. Kamu tanya nilai UKOM kan 60% dari IPK S1. Sebenarnya bukan IPK S1 sih, IPK profesi mungkin ya. Lebih tepatnya. S1, Mbak. Oh, S1 ya? S1. Iya, S1. Itu udah dikonfirmasi IPK-nya IPK S1, bukan IPK profesi. IPK S1 dan baru 40%-nya nilai UKOM. Minimal harus benar berapa soal. Gimana cara penghitungannya? Kalau penghitungannya kita nggak tahu nih. Karena itu penghitungannya dari sananya sendiri. Sedangkan minimalnya kalau bisa, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, paling nggak 100 soal dari 180 benar dulu gitu. Iya. Itu buat nilai amannya ya, biar nggak itu lagi biar nggak mepet-mepet banget.
biar nggak mepet-mepet banget. Harus berapa? 100 100 soal ya, soal. Mbak? 100 soal dari 180 gitu. Diusahain Setengah sama sih jalan kayak juga. di Abscap kan, di Abscap itu bisa dikatakan lulus kalau dia nilainya itu benar 100 soal nih rekan-rekan. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan sebelumnya Mbak Dini? Udah, cuma satu itu aja. Oh, udah cuma satu. Mia coba bacain pertanyaan yang lain ya. Ini ada pertanyaan dari Bang Muhammad Ridwan. Sorry, Mia panggil abang ya, karena ini sepertinya cowok. Dan Mia orang Sumbar, jadi Mia panggil abang. Kak, periode kemarin kebanyakan soal apa yang keluar KKMB atau yang lain kah? Nah, dari Mbak Dini dulu. Oke. Kalau soalnya itu nggak satu peminatan aja ya, nggak cuman KMB, pure KMB digabung jadi banyak nih KMB sama Mankep dan sebagainya. Tapi rata-rata kasusnya emang KMB ya, KMB KGD. Tapi nanti tipe soalnya ada yang kasusnya KMB, pertanyaannya Mankep. Atau ada soal yang lain pertanyaannya rata-rata Mankep gitu. Kebanyakan Mankep aja prinsip-prinsip. Nah, sebenarnya iya bener banget nih yang dibilang Mbak Dini tadi. Mia coba nambahin ya, kalau persentase nih emang kebanyakan di KMB nih Mbak Dini pada kasus-kasusnya. Akan tetapi yang mendominasi juga selain kasus-kasus KMB itu adalah di setiap bidang keperawatan yang diujikan, misalnya maternitas, anak, ataupun KGD, KMB, itu ada materi mengenai prinsip etik keperawatan. Teman-teman harus ingat, prinsip etik keperawatan itu teman-teman bisa bosan nih bacanya. Prinsip etik mulu gitu kan Mbak Dini? Iya banget. Kayaknya rata-rata prinsip etik dan jawabannya kok sama kayak yang sebelumnya ya gitu. Iya benar. Jadi sempat ragu kan, bener gak nih? Gitu. Bener banget. Nih, buat bocoran nih bagi teman-teman, kalau Mia merasa di UKOM periode kemarin itu prinsip etik yang paling banyak keluar itu adalah otonomi. Otonomi, iya. Bener banget. Kayak, ini jawabannya otonomi lagi nggak ya? Ini jawabannya otonomi lagi nggak ya? Pasti gitu kan Mbak Dini? Bener banget, kalau nggak otonomi, kayaknya yang justice cuma satu, terus bener-bener yang lain tuh cuma satu-satu, sedangkan yang lain tuh otonomi, padahal kasusnya tuh beda-beda. Takutnya tuh ngejebak kan. Takutnya ngejebak, tapi emang rata-rata kalau setelah kita bahas, emang jawaban itu otonomi ya Mbak? Di aku juga, oh kita jangan-jangan sama soalnya. Padahal kita beda sesi ya. Iya, kita beda sesi. Mungkin ada beberapa soal yang sama nih Mbak. Iya benar. Oke, Mia coba bacain pertanyaan yang lain. Ini banyak hitungannya ya, Kak? Enggak. Hitungan nggak terlalu banyak ya? Kemarin cuma 3. 3 yang cuma 2 itu, 3 1 Apgar, satunya hitungan luas luka obat, bakar. luas luka bakar, iya. Luas luka bakar sama cairan satu lagi. Oh iya, ada itu kebutuhan cairan pada pasien demam. Anak demam, inget banget. Ada di anak. Dan itu hitungan yang susah cuman yang bagian anak itu, karena agak-agak rempong di suhu kalau nggak salah waktu itu. Iya, jadi ada yang kemarin sempat tryout terus terkecoh suhu, jangan lupa besok liatin suhunya. Iya, liatin suhunya, karena kalau menghitung kebutuhan cairan pada dewasa dan anak itu suhunya sangat mempengaruhi. Iya, benar banget. Oke, tentang GCS juga ada. Nih ada pertanyaan tentang GCS, ada nggak Kak? Ada, tentang GCS ada. Tapi nggak banyak. Sama aku juga ada. Tonus otot juga ada. Oke, apa lagi ya? Yang soal yang mengeluarkan angka. Tonus otot ada, GCS ada. Di aku nggak ada tonus otot. Aku ada. Tonus otot sama aku juga. Saraf kranial nggak ada. Saraf kranial nggak ada. Kalau pas periode kami nggak ada ya. Tapi itu merupakan materi yang cukup langganan juga nih di UKOM. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, sahabat Abscap harus cari aman, harus hafal. Menghitung bor aflos kebetulan di periode kita nggak ada. Nggak ada. Mia sangat bersyukur sekali Mbak Dini, itu nggak ada bor sama aflos. Jadi kan jadinya benar-benar baru periode kami nih yang nggak ada bor aflos, padahal biasanya itu tuh keluar. Termasuk yang hitungan-hitungan yang dulunya ada, itu di kita nggak ada kemarin. Gitu. Gitu nih, sahabat Abscap. Oke.
Kakak, oke apa nih? Ada pertanyaan dari Kak Intan Rahayu. Kata kakak kelas soal UKOM lebih gampang daripada OK, apa bener? Sama aja deh kayaknya Mbak Dini ya. Mungkin gini, teman-teman bisa ngerasa lebih gampang untuk soal UKOM itu karena ke-distract sama adanya soal TO. Nah, kan soal TO itu teman-teman baru pertama kali ujian nih dengan tampilan dan gregetnya UKOM nih kan sama persis tuh vibes-nya. Nah, ketika teman-teman udah menghadapi TO yang sama suasana aja dengan UKOM, makanya pada UKOM nanti itu bakal terasa lebih tenang. Itu kalau menurut dia ya rekan-rekan, makanya rekan-rekan bisa menganggap soal UKOM itu lebih mudah daripada soal TO karena mungkin teman-teman juga udah belajar dari pengalaman-pengalaman TO sebelumnya. Oh iya, ini soalnya kemarin keluar loh gitu. Padahal tingkat kesulitan soalnya itu sama. Kalau menurutnya tingkat kesulitan soalnya itu sama. Tapi mungkin akan lebih terasa mudah karena rekan-rekan udah membahas nih soal-soal TO sebelumnya gitu. Kalau dari Mbak Dini gimana? Sama sih kami ya, karena terbiasa ya, jadi terbiasa secara nggak sadar kita hafal sendiri, paham sendiri. Begitu baca soal di UKOM itu, oh kemarin udah belajar nih, ya udah isi aja. Iya. Gitu. Jadi lebih. Jadi yang susah tuh nggak berasa ya kami ya. Iya, benar. Oh, ini udah ada dibahas kemarin nih ketika TO, ya udah jawab gitu. Mungkin itu sih Mbak. Teman-teman ada yang ngerasa lebih mudah di soal UKOM. Oke, ya coba bacain yang lain ya. Terus kalau soal hitung-hitungan gimana ngisinya Kak? Apalagi yang hitung-hitungannya bolot. Gimana nih Mbak Dini? Hitung-hitungannya biasanya hitungan itu yang rumusnya nggak ribet ya. Kalau misalnya luka bakar itu kita cuma ngitung derajat luka bakarnya aja, atau ada nggak sih di soal kaminya kalau di aku tuh udah ada derajatnya, dihitung ditanyanya kebutuhan cairan luka bakar yang derajat luka bakarnya udah ada gitu. Jadi tinggal dikaliin kalau aja. Di soal aku kemarin ada 2 jenis sih Mbak, ada yang ngitung luasnya aja, ada yang ngitung luasnya yang belum diketahui, terus kita juga ngitung kebutuhan cairan gitu. Kalau yang di aku ada yang ada cuman yang udah diketahui berapa derajatnya, tinggal ngitung pakai rumus, kan rumusnya udah ada tuh, rumusnya cukup simpel ya, 4 kali derajat kali BB. Jadinya nggak harus ribet-ribet banget yang ngitung pakai koma-komaan, atau pas tetes cairan juga rumusnya juga udah tahu lah ya berapa kali berapanya. Jadinya nggak, insya Allah kalau misalnya yang susah ngitung pun bisa jawabnya. Kalau misalnya emang kepepet banget 2 menit belum selesai, pengalaman dari aku kemarin, aku skip dulu aja soal itu, nanti dibalikin lagi pas udah selesai yang lain, baru kita balik ke yang hitung-hitungan gitu. Gitu. Ada yang nanya lagi nih Kak Dini. Oke. Kita coba jawab ya. Kayak nervus kranial kemarin periode kita nggak keluar ya Kak. Nggak tahu nih periode ini, tapi sebelumnya juga banyak materi mengenai nervus kranial ini. Nah, Mia ada tips nih bagi rekan-rekan itu yang kesulitan kira-kira buat ngafal 12 saraf kranial, itu coba rekan-rekan pahami beberapa saraf aja. Beberapa saraf yang menurut rekan-rekan itu kayak ada khasnya. Misalnya saraf pertama, olfaktorius kan? Nah, olfaktorius itu untuk penciuman. Nah, rekan-rekan itu coba list beberapa saraf, nanti itu yang rekan-rekan coba ingat ketika menjawab soalnya. Rekan-rekan coba menjawab dengan metode eliminasi option. Oh, ini olfaktorius nggak ini nih, ini nggak ini nih gitu. Bisa dieliminasi nih masing-masing rekan-rekan. Kalau misalnya ada kesulitan bagi rekan-rekan untuk menghafal yang banyak itu gitu. Itu sedikit tips yang Mia terapkan sih ketika sulit untuk menghafal metode eliminasi. Kalau dari Mbak Dini gimana? Kebetulan waktu itu aku nggak ada yang hafal sama sekali. Kalau aku ininya logika sih mainnya. Jadi dari namanya aja. Kalau misalnya olfaktor kayaknya hidung gitu. Optik mata gitu. Jadi yang nggak bisa tuh pakai logika aja. Mainkan logika teman-teman berarti ya. Iya, ada pertanyaan lagi nih Kak Dini dari
Ini soal hitung-hitungan udah kita jawab. Oke, Kak, tips dan trik dong jawab soal yang singkat, padat, dan jelas dari Kak Sarciani. Oke. Jadi, Gimana dari kan rekan, jadi itu kalau yang di periode kita, itu tuh 1 atau 2 kalimat kasus ditambah 1 soal, 1 kalimat soal. Nah, di yang kasus itu, di 1 atau 2 kalimat kasus itu data fokus semua. Kalau misalnya terkait dengan diagnosis, ya berarti itu isinya tuh ibaratnya data mayor semua tuh. Jadinya kalau misalnya kita udah paham, kalau misalnya ibaratnya contohnya data mayor dari bersihan jalan nafas, itu udah ada ronki, udah ada sumbatan jalan nafas dan lain-lain itu. Udah ada ronki nih, ya udah berarti diagnosisnya bersihan jalan nafas. Isi aja bersihan jalan nafas. Gitu, benar-benar fokusnya di data fokusnya dia, data mayornya dia aja. Tapi nih, kalau yang ditanya, kita diintervensi nggak sih yang banyak kemarin? Iya, intervensi sama kriteria hasil. Iya, jadinya kemarin soalnya itu kita harus bertahap. Ada 2 pilihan soal sih, ada yang diagnosis langsung, ada yang ditanya itu kriteria hasil ataupun intervensi atau evaluasi dari lain-lain, tapi diagnosisnya belum diketahui. Dan kalau misalnya soal-soal sebelumnya nih di Abscap mungkin pas tryout diketahui dulu tindakan yang sudah dilakukan baru kriteria hasil. Kalau di UPAM enggak. Jadi kita metodenya eliminasi itu, yang penting kalau misalnya udah paham diagnosisnya, pasti bisa. Gitu sih. Kayak gitu. Gitu nih rekan-rekan. Kalau dari Mia itu sama ya, kayak Mbak Dini tadi, itu kalau dari Mia mungkin rekan-rekan coba lihat pertanyaannya terlebih dahulu deh. Misalnya ada soal nih, di bawah soal ada pertanyaan. Nah, coba lihat kalimat pertanyaannya itu, biar kita tahu apa yang ditanya. Setelah kita tahu apa yang ditanya, kita bisa lihat data fokusnya tadi mengarah kemana nih rekan-rekan. Mengarah kemana apa yang ditanyakan, jadi kita bisa fokus melihat data-data yang ditanyakan. Nah, setelah itu, seperti yang Mbak Dini bilang tadi, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tindakan maupun kriteria hasil. Nah, hal yang pertama, jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hal yang pertama yang harus rekan-rekan lakukan sebelum menjawab tindakan atau kriteria hasil adalah menegakkan diagnosa terlebih dahulu. Kita harus tegakkan dan tentukan diagnosa terlebih dahulu. Nah, diagnosa inilah yang akan mengarah kepada tindakan ataupun kriteria hasil nantinya. Itu. Yes, bener banget. Itu kira-kira nih rekan-rekan. Yang agak beda di situ ya. Biasanya kita udah ada tindakannya apa, baru kriteria hasilnya apa. Sedangkan di UPAM kita harus menentukan sendiri nih. Tindakannya apa ya kira-kira buat jawaban kriteria hasil. Iya. Tapi opsinya itu udah mengarah ke situ semua. Jadi ya, tenang aja. Cuman pendek-pendek kok soalnya, insya Allah nggak menghabiskan waktu banyak nih. Sorry. Tips sesi siang supaya nggak ngantuk apa Kamia? Aku sesi apa ya kemarin? Aku sesi pagi nggak ya? Kamia siang, aku pagi. Oh iya, aku siang. Sorry. Kalau siang biar nggak ngantuk, teman-teman harus ingat ketika lihat soal UKOM itu ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Percayalah. Jangankan lihat ya, masuk ruangan aja udah kedinginan. Udah hilang. Beneran, Mbak. Udah kayak, wah, aku mau UKOM loh, ini sangat menentukan loh kayak gitu. Tapi rekan-rekan harus jangan nervousnya berlebihan ya. Kalau menurutnya nervous itu boleh, deg-degan itu boleh, tapi kayak jangan terbawa sama suasana yang seperti itu gitu. Kita harus menenangkan diri kita, lakukan hal-hal yang bikin rekan-rekan tenang. Misalnya tarik nafas dalam, oke udah belajar mesti ya kan. Tarik nafas dalam atau pikirkan hal-hal positif yang bisa membuat rekan-rekan lebih tenang. Ya, benar banget. Gitu. Agak serak nih. Jadi kalau misalnya kemarin aku di Unsri ya. Di Unsri itu ada panitianya, itu sering banget kayak nenangin kita. Jadi ketika masuk ruangan tuh, bahkan nggak cuma nenangin sih, kalau misalnya ngantuk kayaknya bakal bangun sih. Tiba-tiba kalau misalnya ada ini, tolong laporkan ya, atau enggak, terus tiba-tiba lagi ada info baru lagi. Tapi sebenarnya info itu nggak ngeganggu sih, cuma mengingatkan, atau 5 menit lagi ya, pada di situ ada, di waktunya ada, tapi tetap diingetin.
dan panitianya itu muter terus. Kalau unsri kemarin muter terus benar-benar yang sebelahku tuh sempat ketiduran kayaknya. Sesi pagi tapi ketiduran. Mungkin karena begadang semalaman belajar ya, Pak? Kayaknya iya. Nah, tipsnya besok jangan begadang ya. Oh iya, satunya. tipsnya H-1 itu rekan-rekan nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang akan membahayakan. Seperti begadang. Jangan lakukan SKS atau sistem kebut semalam, jangan. Ya, bener banget. Itu nggak disarankan sekali. Karena Takutnya akan mengganggu fisik dan psikologis rekan-rekan ketika menghadapi UKOM. Ya, jadi kemarin tuh kejadian sampingku tuh ketiduran kayaknya, karena nyender gitu, terus kok nggak gerak-gerak gitu. Akhirnya sama panitia disamperin, Mas cuci muka, kayak dikasih air aqua gitu, pakai lap tisu gitu, cuci muka akhirnya dia, pakai tisu. Iya, gitu kira-kira rekan-rekan. Jadi Oke, panitia bakal bantuin sih. Oke, kita jawab lagi ya, Kak, pertanyaan dari rekan-rekan. Oke. Kak, gimana caranya kalau soal hitung-hitungan lemah nih, Kak, hitung-hitungan dosis obat dan kebutuhan cairan? Kayak tadi, kalau misalnya dari Mbak Dini, kalau udah lewat dari 2 menit untuk tes aman, ya udah lewatin aja dulu, gitu kan, Mbak? Iya, bener. Skip aja dulu. Oke, Nanti kalau misalnya kita skip, itu insya Allah akan ada waktu sisa yang agak lebih banyak sih untuk kita mikir yang susah-susah. Jadi nggak cuma hitungan aja yang menurut teman-teman susah. Kita pokoknya 30 detik awal tuh kita mikir, kalau misalnya susah ya udah skip dulu aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Subhan nih, Kak, kalau yang lulusan D4 lanjut profesi nilainya 60% gimana ya? Nah, kan setahu Mia kan D4 itu sama setara dengan S1 ya, rekan-rekan. Nah, kalau di S1 diambil nilai S1, mungkin ketika D4 itu diambil nilai IP-nya ketika D4, wisuda D4-nya gitu. Tapi udah pastiin bukan IPK profesi ya, rekan-rekan. Kemarin Mia dapat informasinya bukan IPK profesi. Oke. Kita baca pertanyaan lainnya. Kami ujian di mana? Oke, aku kemarin ujiannya di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Oke, aduh halo, ada yang dari kita beda server. Kita beda server. Oh ya, jadi server-server yang Sumatera nih, karena jauh, kayaknya ada kemungkinan akan nge-lag beberapa menit, cuman nggak sampai 5 menit sih. Jangan panik di awal ya. Soalnya ada yang nggak muter gitu di awal, nomor 1, nomor 2. Jadi kemarin sempat, yang di aku agak geger sih. Nggak tahu kenapa yang di aku tuh geger, padahal aku hari kedua, sesi pertama sih emang. Jadi aku sesi ketiga hitungannya. Di Unsri itu, karena biasa aku di Depok cepet ya, jadinya ketika di Unsri itu agak lama. Udah pada panik tuh, kok nggak bisa diubah, soalnya ini udah ada yang mau nangis, aduh 5 menit belum. Nah, kalau bisa besok tenang aja. Baca aja itu soalnya, kali aja itu soal ternyata yang membutuhkan hitungan atau yang ternyata membutuhkan analisis lebih, ambil positifnya dulu aja. Jadi kalau panik, yang ada ntar lupa semua. Kalau misalnya nggak panik, aman. Ya, dan be panic. Itu intinya ya Mbak Dini. Iya, bener banget. Oke, ada pertanyaan juga nih. Kak, mau nanya skornya nanti langsung keluar setelah ujian atau gimana? Enggak, rekan-rekan. Kita aja sampai sekarang nggak tahu nilai kita berapa. Ya. Yang jelas sertifikatnya lulus, ya udah sertifikat urus STR habis itu. Oke, Kak, lebih susah soal TO atau soal UKOM? Ini udah kejawab ya tadi Mbak Dini. Kayaknya sama, cuman mungkin jika teman-teman ngerasa TO lebih susah itu karena itu pertama kali rekan-rekan untuk mengerjakannya gitu. Oke, Kak, bagi tips dong strategi kalau jumpa soal meragukan. Ini gimana nih Mbak Dini? Soal meragukannya kalau misalnya dari aku ya, ada 2 tipe nih, soal meragukan dari kitanya atau soal meragukan jawabannya emang nggak ada. Kalau meragukan dari kita kayaknya jawabannya kalau nggak A, B, kalau nggak B, C, kalau nggak C, D gitu. Itu berarti kita ini ada, kemana ada ini ditandai dulu gitu nggak sih kami ya? Aku lupa. Ada pilihan kan? Ragu-ragu. Jadi itu kita sangat membantu sih. Jadi kita tandain dulu aja. Kalau misalnya kasusnya adalah kita ragu jawabannya ada banyak. Kalau misalnya ragu jawabannya nggak ada, itu dari kalau emang benar-benar nggak ada, itu bisa dilaporin
tapi laporannya bukan soalnya nggak ada jawabannya gitu, ada tata caranya, nanti dikasih tahu sama panitianya. Nama kita akan dicatat dan nomor soal berapa, kode kita juga dicatat untuk ditinjau lebih lanjut apakah benar itu nggak ada jawabannya atau gimana gitu. Oke. Nah, untuk soal yang ragu-ragu ini, fitur pilihan ragu-ragu di UKOM itu menurut Mia sangat membantu ya, Kak Dini, karena kita bisa meninjau kembali, misalnya ada 5 soal ataupun 10 soal, teman-teman udah jawab ragu-ragu nih, teman-teman ragu-ragu. Nah, jika masih ada waktu, rekan-rekan bisa meninjau kembali, soalnya udah jelas kan itu di kotak-kotaknya itu, ini soal yang meragukan. Jadi rekan-rekan bisa meninjau kembali ke nomor yang meragukan tersebut. Akan tetapi, jika waktunya itu udah habis, sudah 180 menit, jawaban ragu-ragu tadi itu akan otomatis terinput. Menjadi jawaban Jawaban final. yang rekan-rekan pilih gitu. Nggak bakal hangus juga. Jadi kalau misalnya ada soal-soal yang meragukan, rekan-rekan nggak apa-apa, tekan opsi meragukan itu. Gitu. Udah ngejawab nih. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya jawabannya udah fix centang dihapus nggak usah, nggak apa-apa. Kalau ada sempat waktu dihapus ya dihapus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemarin aku enggak. Aku skip. Oke, ini Kak mau iya. Jadi kita bahas kode etik bisa Mbak, karena banyak yang keluar tentang kode etik. Mbak Mia ingat contoh soal kode etik? Oke, untuk soal kode etik seperti yang udah Mia jelaskan tadi itu soalnya sangat banyak sekali. Nah, untuk pembahasan kode etik itu rekan-rekan bisa nonton video live streaming YouTube yang sama Bang Yaumil. Itu sangat lengkap sekali pembahasannya. Pembahasan soal mengenai prinsip etik tersebut juga ada perbedaan nih. Misalnya rekan-rekan ragu antara jawabannya itu fidelity atau confidentiality. Itu biasanya ada beberapa kemiripan data fidelity sama confidentiality. Ataupun data beneficent sama non-maleficent. Beneficent sama non-maleficent. Itu yang ragu-ragu itu bisa nonton live streamingnya sama Bang Yaumil, itu sangat membantu nih menurut Mia rekan-rekan. Gitu. Kalau buat bahas soalnya itu mungkin butuh waktu yang sangat banyak ya untuk bahas soal prinsip etik. Tapi jelas banget kok untuk soal-soalnya waktu itu. Benar-benar tuh, oh ini prinsip ini, oh ini prinsip ini. Asalkan kita tahu kata kuncinya aja. Jadi dari nonton video, kita ambil aja kata kuncinya aja. Gitu. Iya. Untuk terkait tampilan atau layout soal UKOM sama dengan model TO Upscape, webnya sih mirip-mirip ya, cuman untuk tampilannya nggak bisa persis banget nih, tata letaknya harus di mana itu ada perbedaan dikit, tapi secara garis besar sama sih. Fungsi-fungsinya juga sama. Sama kan kayak misalnya di UKOM kita ada mau lihat hasil lab, di Upscape kan juga ada. Cuman mungkin tata letaknya aja yang beda, dan ada tutorialnya juga, ada video tutorial sebelum kita mulai mengerjakan. Itu dikasih waktu 10 menit buat belajar. Oh, fiturnya ini gitu. Oke, tentang GCS tadi kalau ketika sesi Mia itu ada ya rekan-rekan. Tadi juga belakangin makan. Aku nggak ada. Kayaknya kita beda-beda ya soalnya. Oke, waktu UKOM kayaknya ya nih, Mbak. Kak mau nanya, waktu UKOM pengawasnya nyediain kertas sama ballpoint untuk perhitungan nggak Kak dari Kak Intan Maulidia? Tidak sama sekali rekan-rekan. Nih, Mia ceritain pengalaman Mia masuk ruangan UKOM ya. Itu kita dibagi, misalnya Mia kan sesi 2 nih rekan-rekan. Jadi yang sesi 2 ini datangnya itu 1 jam sebelum mulai ujian ya Mbak Dini. 1 jam sebelum ujian. Nah, yang rekan-rekan 1 jam sebelum ujian itu rekan-rekan harus berada di ruang karantina. Di ruang karantina sambil menunggu rekan-rekan yang sesi pertama ujian. Jadi tidak akan bertemu yang ujian sesi pertama dan sesi kedua itu nggak akan ketemu. Walaupun ujiannya di hari yang sama. Misalnya 1 jam kita nunggu di ruang karantina, habis itu langsung dipanggil satu-satu. Ketika Mia kemarin itu langsung dipanggil kayak satu-satu gitu loh Mbak. Satu-satu misalnya
absen 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Langsung menuju ruang ujian. Nah, ketika masuk itu kita yang pertama cuci tangan pakai hand sanitizer. Yang kedua ganti masker. Itu disediain oleh panitia. Yang ketiga itu kita nggak dicek nih, nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh pakai cincin, jam tangan, strap masker aja itu nggak boleh. Strap masker aja nggak boleh rekan-rekan, karena masker yang disediain itu adalah masker hijab. Kalau ketika Mia kemarin, strap masker aja nggak boleh. Yang boleh rekan-rekan bawa ke ruangan itu hanyalah botol minum yang penting. Botol minum yang penting itu aja. Kehamilan itu nggak boleh bawa ballpoint, nggak boleh bawa kertas, nggak boleh. Kalau yang di Mbak Dini aku kira-kira sama. di aku balik. Jadi yang pagi itu dapat karantina double. Karantina pagi sama karantina siang. Kalau yang sesi siang nggak ada karantinanya. Iya, kita langsung pulang yang siang, Mbak. Soalnya kan nggak ada ujian lagi nih. Iya. Kalau di Mia sebelum masuk karantina. Kalau di aku enggak yang sesi siangnya. Jadi yang sesi pagi yang dikarantina 2 kali. Setelah mengerjakan dan sebelum mengerjakan itu di ini. Dan kemarin itu mungkin yang agak susah adalah gesper. Jadi nggak boleh pakai ikat pinggang. Mau itu melorot ya melorot gitu. Kalau enggak pakai tali aja yang nggak logam-logam karena akan ada metal detektor. Iya, Gitu. Dan HP dan semua alat komunikasi dikumpulin dari kita datang masuk ke ruangan sampai kita pulang. Gitu. Sampai di ruang karantina pun nggak boleh pakai HP, Iya. rekan-rekan. Di ruang karantina kita rekan-rekan tidur. bakal ngerasain 1 jam itu nggak ngapa-ngapain. Sama kemarin minum di aku nggak boleh. Aku minum sama aku boleh Mbak, asal itunya minumnya bening. Minum cuma boleh mentok sampai di ruang tunggu di karantina, nggak boleh masuk ruangan. Dan itu yang merek Aqua, si plastiknya dilepas. Iya, tapi kan nama kan? Iya. Iya, sama-sama. NS aku mau bahas Saya soal jawab yang lain nggak? Deska. Ini tahu. Oke, untuk soal-soal itu KMB dan lain-lain, KMB paling banyak diagnosa, tindakan itu beragam ya rekan-rekan. Kalau komunitas diagnosa juga ya Mbak Dini kemarin. Komunitas kemarin banyak kayak pencegahan gitu-gitu sama kriteria hasil. Primer, sekunder, tersier gitu. Sama Penkes. Kriteria hasil sih aku ingat karena aku nggak bisa waktu itu jawabnya. Gitu rekan-rekan, oke. SP jiwa ada nih Mbak Dini kemarin. Kalau aku sih ingat aku nggak ada di sesi aku. Di aku ada. Di aku ada. Jadi untuk jiwanya agak meragukan. Nah ini salah satu contoh soal yang meragukan. Menurutku meragukannya jawabannya semuanya benar. Karena dia yang ditanya itu dia perilaku kekerasannya masih aktif ya. Terus baru datang. Cuman dikasih tahu pasiennya itu datang dari pindahan di IGD. Terus opsinya apa yang harus dilakukan perawat? Yang pertama itu membina hubungan saling percaya. Terus yang kedua, apa ya waktu itu? Pokoknya semua itu SP1. Opsinya tuh dari A sampai E itu opsi 1 semua ya. Otomatis benar semua dong. Jadi kita harus milih yang mana gitu. Itu perilaku kekerasan dan aktif semua. Jadi ada opsi yang hanya membahas isi PK-nya, ada yang pukul bantal, gitu-gitu, tapi dijabarin satu persatu jadi opsi yang berbeda. Jadi ada ya jawabannya, SP ada. Dan SP-nya agak jeli nih, jadi kita harus tahu SP1 tuh tahapannya apa aja. Nggak SP1 pukul bantal aja, nggak kayak gitu. Jadi SP1 kan fisik ada napas dalam sama pukul bantal. Nah, sebelum itu kan ada tuh untuk jiwa terkait dengan gimana kita mengkajinya, apa aja harus dikaji. Nah, itu juga kita harus paham sih. Karena detail banget. Jadi soal di UKOM itu detail banget. Sedetail apa ya? Kalau misalnya kita mau nyoblos info saja harus ditanyain puteranya kemana gitu ya kami ya. Iya sih. Apalagi prosedur sih itu Mbak ya. Yang detailnya itu prosedur.
Sampai udah didetailin banget. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau Ulkus kemarin sama Mia nggak ada keluar. Di aku nggak ada, tapi belajar Nggak ada. aja. Yang penting paham. Ya, tapi belajar. Bor sama Aflos periode kami kemarin nggak ada, tapi periode-periode sebelumnya ada nih rekan-rekan. Jadi untuk amannya, rekan-rekan juga harus tahu cara menghitung bor sama Aflos. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Safarotul Hidayah. Kak, kemarin ikut TO yang dari UPNI nggak, Kak? Terus sama nggak, Kak, waktu UKOM? Katanya temen yang ikut TO UPNI kemarin, UKOM besok katanya keluar 60% soalnya kemarin nggak ikut TO UPNI. Oke. Mbak Dini ikut TO UPNI? Tidak. Aku ikut. Aku ikut TO UPNI. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman Mia, memang ada nih rekan-rekan kemiripan soal UKOM sama soal TO UPNI. Akan tetapi, beruntunglah bagi rekan-rekan yang udah gabung di bimbelnya Upscape, karena TO UPNI itu mirip juga sama TO Upscape, mirip juga sama soal UKOM. Gitu. Nah, rekan-rekan banyak kok dari rekan-rekan yang pada periode ini kemarin itu ikut TO UPNI yang juga ngasih pendapat nih di grup-grup bimbelnya Upscape. Banyak yang ngomong gini, Mbak Dini, wah soal Upscape banyak nih keluar di TO UPNI gitu. Berarti Oh iya, kemarin aku nemu. emang ada kemiripan. Ya, ada kan Mbak Dini yang Iya, ngomong kayak bener-bener. gitu. Nah, kemarin aku TO UPNI soal-soal Upscape banyak ini yang keluar kayak gitu. Jadi Iya. semoga aja soal-soal Upscape yang rekan-rekan bahas itu juga banyak keluar di TO di UKOM nantinya. Amin. Aku enggak nih dulu. Dulu Mbak Dini. kami itu dibebaskan banget, nggak ada itu bimbingan apa-apa. Tapi Aku emang diwajibin Mbak Dini. dari S1 kami udah dibiasakan vignette-nya ya emang bener-bener separah. Ya kayaknya A sampai S sama deh gitu. Jadinya ketika mau UKOM udah kayak silakan kalian belajar masing-masing ya gitu. Kampusku mandiri sekali. Kampus aku disuruh kalian wajib ya ikut TO. Nggak ada kata wajib sih, tapi biasanya wajib gitu. Jadi semuanya ikut. Mungkin itu buat pengalaman juga kali ya. Iya, Jadi biar nggak nambah pengalaman kaget gitu. ketika lihat soalnya pusing-pusing atau soalnya panjang-panjang. Jadi bukan first time pas lihat soal aja di UKOM-nya. Oh ya, kemarin aku ketemu user Upscape juga, sesama user, kita saling curhat dong sebelum UKOM mulai. Iya, Mbak. Terus Gimana katanya? beliau bilang, kenapa ya di Upscape soalnya mirip-mirip sama TO yang waktu itu aku ikut, terus akunya agak bingung kan, karena emang nggak ikut. Terus begitu selesai UKOM, dia bilang lagi, kok soalnya mirip-mirip ya sama Upscape ya, tapi ada sih yang beberapa mirip sama TO, tapi ada juga yang miripnya lebih banyak yang mirip sama Upscape, bahkan ada beberapa yang kasusnya tuh hampir sama gitu. Iya. Gitu Jadi, nih rekan-rekan. Oke. ikutin aja. Oke, setiap departemen ada ya, Pak? Departemen. Oh iya, setiap itu ada. Peminatan Mungkin ada. bagian kepeminatan ya, iya, peminatan ada. Gimana caranya mengingat tentang AGD soalnya ketuker asidosis dan alkal. pH-nya pertama, kalau pH-nya lebih dari 7,45 berarti alkalosis. Terus Ya. kalau kurang Nih, rekan-rekan. dari... Ayo Kak, Lanjut, silakan. Lanjut. Kalau misalnya kurang dari... Sebenarnya angkanya tuh ada di tabel itu. Di tabel, apa namanya? Rumus itu. Jadi kalau kita ingetin aja pH-nya. Ingat-ingat pH-nya aja. Kalau misalnya pH-nya itu di atas 7,45 berarti itu alkalosis. Kalau kurang dari 7,35 berarti itu asidosis. Setelah itu lihat salah satu komponennya aja. PCO atau HCO3. PCO2 atau HCO3 gitu. Nah, selain itu sebenarnya kita kalau untuk menghitung menentukan interpretasi AGD itu kita harus tahu dulu nilai normalnya. Nah, kalau menurut Mia itu ada juga di salah satu tips dari Upscape itu Mbak Dini di KMB ya. Itu kita untuk menentukan AGD itu cukup mengingat 3 komponen aja. pH, PCO2 sama HCO3. Gitu.
Jadi rekan-rekan coba ingat nilai normal dari ketiga itu aja, nanti rekan-rekan bisa menentukan asidosis dan alkalosis. Jadi bukan nggak perlu sih, tapi kan ini kita cara cepetnya nih. Cara cepetnya cukup ingat yang 3 komponen itu aja. Soalnya kan analisa AGD itu banyak komponennya, kayak ada BE, ada nilai PO2. Itu nggak penting sebenarnya BE sama PO2 kalau misalnya kita interpretasi. Jadi dilihatnya benar emang pH, PCO2 sama HCO3 aja. Oke, gitu rekan-rekan. Kak, berapa lama hasil UKOM-nya keluar? Kalau kita kemarin berapa lama, Mbak Dini? Sebulan lebih dikit. Sebulan Karena lebih ada dikit. masalah teknis terkait pengumpulan data. Terkait soal manajemen dong, selain prinsip etik soal manajemen kemarin yang keluar POSAK. itu ya POSAK, terus tipe-tipe kepemimpinan sama Mia keluar. Di aku cuma 1 untuk tipe kepemimpinan, tapi POSAK-nya ada beberapa yang kayak ini pengorganisasian. Terus ada yang di beberapa itu dijabarin opsinya dari controlling itu apa sih gitu. Terus satu lagi keluar sama aku yang itu Mbak Dini, komunikasi S-bar. Iya benar, S-bar. Sama komunikasi terapeutik. Iya, komunikasi terapeutik juga. S-bar juga. Itu keluar. Kak, untuk soal UKOM apa kurang lebih sama kayak TO terakhir dari ini? Oke, ini udah kita jawab ya dari rekan-rekan. Kalau tidak salah tanggal 9 September Kak pengumumannya. Oke, bisa jadi. Tapi biasanya Kak, kalau kita kemarin ditunda 1 minggu ya Kak, Mbak Dini? Ditunda. Dan kemarin itu kata iniku, iya. Jadi ada beberapa yang belum mengumpulkan berkas gitu kami ya. Yang kita kan udah mulai hitungan 60-40 kan. 60%, 40%. Nah, itu ada yang belum, termasuk aku. Ayo loh Mbak Dini. Jadi yang menyebabkan kayaknya di aku deh. Tapi kalau misalnya itu udah, karena kalau angkatan sekarang kan kayaknya udah di-input dari sekarang nih. Emang mundurnya sih kecuali ada masalah teknis kayaknya nggak, kecil banget sih. Oke, SP ada nggak? Udah dijawab tadi ya rekan-rekan untuk SP. Semakin deg-degan nih untuk dari Kak Santi Sari, semakin deg-degan apalagi buat saya yang emak-emak sudah susah buat hafalan. Positive thinking dulu aja nih untuk Kak Santi Sari, kalau kita bisa untuk jawab dan taklukkan soal tersebut. Apalagi bisa ditambah juga kan dengan latihan-latihan soal dari Upscape dan nonton videonya. Oke, biasanya nervous berapa aja yang sering keluar? Nervous nggak bisa kita prediksi juga ya Mbak Dini, nervous berapa aja yang keluar. Yang jelas kalau menurut Mia coba rekan-rekan ingat beberapa nervous yang mudah diingat dulu. Untuk mengeliminasi jawaban-jawaban yang lain intinya. Oke, di KMB yang paling sering keluar tentang apa Kak? Diagnosa, tindakan, dan kriteria hasil. Ya semuanya di situ ya. Mungkin prosedur. Ya, prosedur juga. Dan prosedurnya itu seperti yang udah dibilang sama Mbak Didi tadi sangat-sangat detail. Bahkan itu sudutnya aja mungkin ditanyain gitu rekan-rekan. Iya. Oke, jadi sedetail kayak sudut, terus apa namanya, alkosep udah dipegang di mana, di tangan mana, terus selanjutnya apa gitu. Padahal kita mah nggak ini ya, untuk menusukkan kita harus mengarahkan apa namanya, mata jarumnya kemana gitu. Itu terpampang jelas di soal. Kemarin yang Mia ingat itu prosedur-prosedur yang keluar di Mia itu kaku kuduk, pulse lip breathing, terus apa ya, kateter, pemasangan kateter, Iya. Di aku NGT, terus apa ya, kaku kuduk, pulse lip breathing, NGT, injeksi kalau sama Mia. Injeksi yang ngeliatin ininya, mata jarum sudah ke arah mana gitu. Selanjutnya apa? Kalau yang di aku yang agak unpredictable itu bagian prosedur KPSP sama apa ya, Denver. Jadi SP. Iya. Jadi soalnya ternyata
kalau kita biasa kan soalnya nggak sedetail prosedur itu ya untuk KPSP sama MTBS nggak ada. MTBS adanya interpretasi, KPSP sama DDST. Ternyata pas Ukom itu ada. Jadi setelah setelah ditanya nama, mengisi biodata dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan selanjutnya pada pemeriksaan DDST gitu. Aduh, apa nih opsinya sama semua gitu kan. Itu sih kemarin. Karena kita nggak kepikiran sampai ke detail itu kan kami ya waktu itu. Aku sih. Ternyata sampai sedetail itu. MTBS itu setelah nama, sama sih rata-rata setelah nama di aku. Setelah nama, menimbang berat badan, suhu, apa yang dilakukan selanjutnya. Opsinya ada semua itu. Mengecek diare, mengecek keluhan utama, dan semua itu ada semua. Jadi prosedur tuh sedetail-detail itu ya. Iya, ini ada dari Kak Fitri Andriani. Kak, gimana rasanya udah Ukom? Beban langsung hilang ya? Hilang, teman-teman. Langsung bisa tidur. Ya, Aku langsung karantina bisa tidur. Bener banget. Oh iya, tadi ada juga yang jawab nih. Aku karantina sejam kemarin ketika TO tidur. Sama rekan-rekan, kita sama. Tos dulu. Aku juga tidur. Aku karantina setelah ujian tidur. Aku karantina yang setelah ujian. Aku nggak TO. Aku sebelum dan setelah. Aku sebelum karantina tidur, Mbak. Astagfirullah. Itu Mia. Jangan ditiru ya rekan-rekan. Kalau kami kemarin sebelum masuk ruangan itu tuh di karantina agak ribet banget. Oh ya, sebelum ke ruangan UKOM aja. Oh ya, kenapa ruangannya dingin? Karena pakai AC. AC-nya karena di ruang komputer kan. Dan itu nggak boleh pakai jaket ya. Enggak boleh pakai apa-apa. Jadinya kemarin tuh dikit-dikit ada aja yang bagi handscoon lah, yang harus pakai hand sanitizer double lah. Jadi udah di ruangan pakai, pas mau masuk ruangan lagi pakai lagi, sebelum pakai handscoon pakai lagi gitu. Jadi baru mau merem nggak bisa. Terus ada temen yang nyenggol-nyenggol belakang. Ini materinya apa ya? Gitu. Iya. Jadi diskusi-diskusi, jadi nggak bisa. Setelah UKOM pada tidur semua satu ruangan. Udah bisa tidur nyenyak mungkin setelah UKOM. Tapi Kak, lebih tidur nyenyak lagi setelah ada pengumuman hasil UKOM. Ya, benar sekali. Ini udah kejawab juga pertanyaan dari Kak Intan Indah Permatasari mengenai semisal udah fix sama jawabannya ragu-ragu tadi ya Mbak Dini. Tentang obat-obatan kemarin sama Mia nggak ada? Di aku nggak ada sih. Cuman injeksi aja prosedurnya. Oke, berapa lama pengumuman hasil UKOM? Kita Udah kemarin ya. kira-kira sebulan lebih ya. Udah kejawab juga. Untuk layout atau tampilan ini juga udah kejawab tadi. Mau nanya Kak, berapa persen nilai benarnya harus bisa lulus UKOM? Amannya 100 ya. Tadi juga udah ya. Kalau amannya itu kalau menurut kita harus benar 100 soal. Kita juga nggak tahu nih perhitungan 40% itu dari mana aja gitu. Sebenarnya gini sih, kalau kitanya sendiri merasa IPK-nya itu kurang untuk menutupnya, gimana caranya kita bisa sebaik mungkin di UKOM. Kalau aku prinsipnya gitu sih. Tapi kalau misalnya kita merasa IP-nya bagus, yang nggak serta-merta nggak usah belajar lah, kan IP-nya udah bagus, nggak gitu juga. Karena ada standarnya juga, jadi tetap sebenarnya ada standar kelulusan yang tidak terlihat di UKOM itu. Gitu sih. Dari Mas Kusnowo juga nanya nih Mbak Dini, maaf bisa nggak kita buka kalkulator yang ada di komputer? Biasanya kan bisa buka di samping bawah. Makasih. Itu fiturnya ada, tapi kita nggak bisa akses nih, Pak Kusnowo. Iya. Maksudnya ini nih, bisa jadi kalkulator manual yang di komputer itu loh, kan ada kan? Nah, itu sebenarnya nggak bisa sih, karena kita terpantaunya benar-benar terpantau banget. CCTV di mana-mana. Kita nggak bisa buka selain aplikasi. Ya, selain usernya itu. User apa sih? Server, ya. Dan server itu kita kekunci gitu, mau buka Google juga nggak kebuka. Iya, benar banget. Oke, dari Kak Fitri Andriani, Kak pusing mau denger yang mana? Oke.
Oke, dari Kak Yuli Permatasari, Kak mau tanya dong, kan sekarang nilai kelulusan UKOM 40%. Nah, ini udah kejawab juga tadi ya. Minimal soal yang harus kejawab. Baju hitam putih kah, Kak? Enggak, bajunya bebas rekan-rekan. Apanya yang di-mute? Tolong di-mute. Oh, mungkin tadi ada suara-suara ya. Harus dihardik berarti. Bajunya kita nggak pakai baju hitam putih. Kita pakai bajunya itu sopan, dan buat perempuan itu yang pakai hijab, terus pakai baju yang sopan, boleh pakai rok atau celana, tapi nggak boleh pakai jeans. Gitu juga sama laki-laki, nggak boleh pakai jeans dan juga nggak boleh pakai kaos oblong. Dan pakai sepatu. Iya, dan pakai sepatu. Ingat, nggak boleh pakai sendal ya rekan-rekan, dan pakai sepatu. Tuh. Sebenarnya itu untung sih, karena dingin guys. Iya. Di ruangan aku kemarin juga dingin nih, Mbak. Oke. Baik, Kak, tolong. Oh, yang dimnya tadi. Kalau maternitas itu banyak keluar maternitas. Maternitas kemarin diagnosis ada. Nyari Iya, pasca terus persalinan. Nyari persalinan. itu Mbak, yang nentuin itu, deh aku lupa. Terus HPHT sama GPA. ini. Ya. GPA. Gitu GPA apa sih? Sumpah. Taksiran Materinya partus apa sih, sama Kak? ini. Iya. Iya, taksiran partus sama usia kehamilan. Terus HPHT udah. Itu sih. Maternitas kemarin kasusnya nggak terlalu banyak deh aku. Di Ya, maternitas pun cuma ada nggak prinsip mendominasi. etik. Iya. Iya, satu lagi di maternitas itu juga ada keluar soal itu, gangguan-gangguan ketika kehamilan kayak KED, apa? Oh ya, HEG, eh, hiperemesis gravidarum, atau yang mau lahir dari hidatidosa dan lain sebagainya itu. hidatidosa dan lain-lain. Imunisasi keluar, ini langganan nih rekan-rekan. Selalu di anak itu kayaknya bisa ditandain deh, materi-materinya itu selalu sama setiap tahunnya dan nggak ada perubahan sih, cuman adanya perubahan pun lebih detail sih kami ya dari tahun sebelumnya, mungkin prosedurnya lebih diperdalam lagi gitu-gitu sih. Tapi intinya dari yang aku pelajarin di Abskap dan yang di UKOM keluar semua sih. Gitu. Ini dari Kak Eliana Nenggolan, bersihan jalan nafas, pola nafas dan lain-lain, keluar Kak, gangguan eliminasi urin, keluar. Kalau di pola pernafasan itu keluar soalnya, kalau di sesi Mia kemarin itu pola nafas, bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, ada 4. Kalau yang seingat Mia ya, kan? Kalau di pernafasan. Kalau gangguan eliminasi urin itu kemarin keluarnya di keperawatan gerontik. Oh iya benar. Di aku ada tambahan terapi oksigen. Jenis-jenis terapi oksigen. Iya. Iya nggak ya? Sama Mia nggak ada nih kayaknya. Di aku ada. Terapi oksigennya pakai Simpomas atau apa gitu-gitu. Berapa liter, Jenis berapa terapi liter. oksigen ya Mbak berarti. Imunisasi keluar nggak Kak? Keluar. Kak, waktu untuk selesai UKOM itu ditentukan pengawas ya Kak? Jadi sama waktunya semua selesai. Bener? Enggak. Waktunya Di aku enggak. Di aku waktu server. Iya, 180 menit kan Mbak Dini? Jadi ada yang mulainya nggak bareng waktu itu di aku. Jadi yang tadi gangguan, itu kan otomatis mulainya nggak bareng kan. Dan boleh finish duluan. Tapi nggak boleh keluar ruangan. Iya benar. Waktunya Jadi, itu sesuai sama server kita waktunya masing-masing sesuai ya. server. Nggak diinget apa nggak pakai jamnya ruangan ya. Walaupun ada jam ruangan tetap jamnya jam server. Tapi untuk masuk dan keluar ruangannya bareng. Jadi kalau misalnya mulainya bareng pun selesainya kadang-kadang beda. Gitu. Iya. Minimal DDST itu interpretasi hasilnya ya, Kak? Gimana nih Mbak Dini? Aku lupa. DDST itu interpretasi iya. Prosedurnya juga iya. Lengkap ya. Iya. Minimal IPK-nya
IPK-nya berapa, Kak? Wah, untuk IPK gini nih rekan-rekan. Aduh. Untuk IPK dan penghitungan 60% sama 40% itu sampai sekarang institusi manapun itu nggak tahu. Itu hanya diketahui oleh pusat ya rekan-rekan Pusat, untuk IPK. Untuk IPK sama penilaiannya. IPK nurse ya bukan yang S1, IPK S1 Kak. Untuk Mas Joko Martono, IPK S1 ya. Terapi bermain keluar nggak, Kak? Keluar. keluar. Oke. Untuk interpretasi EKG ada nggak, Kak? Ada. Kemarin ada satu keluar soal interpretasi EKG itu gambar. Gambar nih rekan-rekan. Gambar. Itu rekan-rekan kalau interpretasi EKG coba lihat gambar-gambar yang familiar aja deh kayak atrial flutter, kayak apa lagi ya? Yang khas-khas aja gitu. Soalnya yang keluar itu juga yang umum-umum kalau untuk EKG. Terus ST depresi elevasinya dilihat aja bener-bener. Satu lagi untuk EKG itu bukan untuk EKG sih, kardiovaskular itu ada keluar lokasi infark. Lokasi infark berdasarkan gangguan pada itu. Misalnya IVF, IVR, lead 1, lead 2, itu kan ada lokasi infarknya nih rekan-rekan. Itu keluar. Iya, bener banget. Gitu. Oke. Usia kronologis ada di aku. Usia kronologis ada. Gerontik yang keluar apa aja ya, Kak? Untuk gerontik itu seperti yang udah Mia jawab tadi sama Mbak Dini itu diagnosa gangguan eliminasi, mobilitas fisik itu keluar. Terus ROM juga keluar. Terus kemarin itu yang gerontik apa lagi ya? Itu sih skala pengukuran pada gerontik. Misalnya skala jatuhnya apa, depresinya apa, kayak gitu. Kita berdasarkan data-data yang ditampilkan. Terus indeks CATS. Baru aja dibahas semalam. Indeks CATS juga keluar rekan-rekan. Oke, kalau dari D4 Kak, oke. Kalau dari D4 itu kan D4-nya setara nih Kak sama S1. Kalau misalnya yang diambil itu adalah kan udah ada informasi nih kalau IPK yang diambil itu adalah IPK S1, maka mungkin untuk D4 IPK yang diambilnya juga IPK D4 Kak. Usia kronologis tadi udah sama Mbak Dini ya. Tentang BHD ada nggak Kak? Aku ada BHD. Iya, manuver tersedak. Manuver tersedak di anak. Di anak. Terus manuver kalau di KGD manuver tersedak ada. Teknik pembebasan jalan nafas ada. Pembebasan jalan nafas ada. Ada yang mau open mic buat nanya langsung? Iya. Dipersilakan ya rekan-rekan. Kayaknya nggak aku kunci. Silahkan rekan-rekan, biar kita bisa jawab. Oke, masih ada pertanyaan nih kira-kira? Soalnya udah habis pertanyaan yang ada di kolom chat. Kira-kira ada yang mau nanya langsung? Atau udah cukup mendengar celotehan kami berdua? Kakak mau nanya. Boleh. Silakan Ibu. Itu kan kalau mama suka lupa nih. Cara nyuntik itu berapa derajat? Cara yang penyuntikan yang tadi dibahas itu di 90 kah atau 45 derajat? Suka lupa. Oke, itu untuk penyuntikan ya, Bu. Ya. Coba kami dulu. Nah, untuk penyuntikan. Bentar, Mia lihat. Nah, untuk penyuntikan itu sendiri, kan yang ditanya prosedur nih Bu biasanya. Nah, yang di prosedur itu nanti itu berdasarkan apakah dia itu secara intrakutan ataupun intrakutan sama SC sama ya Mbak Dini? Iya benar. Sama. Iya, intrakutan sama subkutan atau yang di 90% itu saya lupa. IM intramuskular 90%. Ya, intramuskular 90%, 90 derajat kayak gitu Bu.
Dari Mbak Dini. Intradermal 15. Yang ditanya spesifiknya kayak gitu sih Bu. Misalnya ada pemberian obat pada pasiennya yang akan diberikan secara subkutan gitu. Nah yang ditanya itu derajat penyuntikannya. Kalau di Mia, kalau di soal yang keluar sama Mia kemarin. Di aku di prosedur sih, bukan derajat-derajatnya. Oke, kalau aku derajatnya Mbak Dini. Takutnya kan suka lupa mama nih. yang Masih bisa, Bu. kemarin kan ikutan uji kom tuh nggak lulus. Maksudnya gini, apakah ngaruh kalau nggak di checklist yang selesainya itu? Waktu itu kan udah selesai, tetapi yang selesainya itu nggak di checklist selesainya. Jadi nilainya itu masih tetap 80 soal aja. Dianggapnya apa? Nggak ngisi gitu. Yang ragu-ragu ya Bu? Nggak semuanya. Semuanya jadi kosong aja nilainya, nggak ada nilai. Karena nggak Nggak. klik selesai atau gimana? Iya, nggak diklik selesainya. Jadi di situnya sama yang di situ dibuka itu hasilnya. Ada kan kelihatan hasilnya. Masih tetap 180 soal, strip 80 soal apa. Saya juga memang itu sih udah ngelihat nggak diklik selesainya. Itu aja yang jadi. Kalau misalkan ngisi, masa sih nggak ada satupun yang betul gitu. Misalkan kalau ini, apa ngaruh nggak gitu kalau nilai, kalau begitu? Setahu Mia nih Bu, kalau misalnya nggak kita klik pun selesainya, tapi kita udah jawab, terus waktunya habis itu bakal terekam jawabannya. Benar kan Mbak Dini? Kemarin sempat sih yang di UKM sebelum periode kita kami ya. Jadi ada yang gangguan teknis. Jadi itu sebenarnya gangguan teknis dari sananya, tapi terimbas ke peserta UKM-nya. Jadi ada jawaban yang emang nggak terinput gitu kami ya. Tapi ada kebijakan dari panitianya juga waktu itu sempat, karena aku ngebantu ngelaporin ke panitianya waktu itu. Jadi kebijakan sama panitianya tetap dianggap belum pernah UKM, tapi ikut UKM berikutnya gitu. Oh, ya mudah-mudahan aja. UKM sekarang bisa. Bismillah. Ya, semoga bisa ya. Iya, amin, semangat masih. Jangan deg-degan intinya. Oke, ini ada juga jujur makin kesini makin deg-degan Kak. Gini, kalau menurut Mia deg-degan boleh, itu wajar. Akan tetapi jangan kita biarin rasa deg-degan atau rasa nervous kita itu membawa kita ke hal-hal negatif gitu. Kita harus tetap berpikir positif nih. Kalau Mia mensugesti diri Mia sendiri, Mia kompeten untuk ujian UKM kali ini. Mia bisa jawab setiap soalnya, dan soalnya Mia udah belajar. Soalnya Mia udah berusaha, udah belajar, udah berdoa juga. Nah, udah usaha nih. Berarti kita harus mempositifkan diri kita dulu. Agar ketika kita ngerjain soal itu juga nggak ada beban gitu. Nggak ada hal-hal yang gimana? Hal-hal yang membebani kita. Kita enjoy nih ngerjain soalnya apabila pikiran kita positif. Iya. Makasih ya. Iya, sama Ibu. Semangat Ibu. Iya. Pasti bisa. Amin. Saya tipe panikan waktu itu. Jadi saya panik. Ini ada yang nanya soal KGD nih, Kak. Soal KGD, soal tentang AGD. Oke. Ada yang udah jawab tapi di bawahnya kami ya. Oke, tapi ada yang udah jawab. Nah, ini Mia coba bagi tips dan trik juga ya. Kebetulan Mia ada cara mudah untuk menginterpretasikan AGD nih rekan-rekan. Seperti yang udah Mia bilang tadi, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus mengetahui pH-nya terlebih dahulu. Nilai normal 3 komponen tadi. pH, PCO2, sama HCO3. Nah, untuk pH itu nilai normalnya adalah 3,75 sampai 7,35 sampai 7,45. Yang kedua itu untuk PCO2 itu nilainya adalah 35 sampai 45. Kalau untuk HCO3 itu nilainya adalah 22 sampai 26. Nah,
rekan-rekan ada nggak di sini yang ikut sebelumnya itu di batch 82? Di batch 82 ini Mia jelasin juga. Kalau untuk menginterpretasikan AGD ini kita harus jawab kita harus mengetahui 3 komponen tadi. Yang pertama, kita harus lihat nilai pH-nya. Jika pH-nya itu meningkat atau lebih dari 7,45, itu kita namakan, kita interpretasinya adalah alkalosis. Jika pH-nya itu turun dari 7,35, itu udah di bawah rentang normal ya rekan-rekan, maka interpretasinya adalah asidosis. Itu untuk pH. pH itu adalah jika kita menentukan asidosis dan alkalosisnya nih. Nah, ketika melihat pH, kita udah tahu nih kalau kasusnya ini mengarah kepada asidosis. Jika kasusnya mengarah kepada asidosis, hal yang kedua yang harus rekan-rekan lihat adalah PCO2. Itu untuk asidosis. Kalau untuk alkalosis, yang rekan-rekan lihat itu setelah pH adalah nilai HCO3. Gitu. Kalau untuk asidosis, jika nilai PCO2-nya itu di bawah rentang normal, itu adalah asidosis metabolik. Kalau untuk nilai PCO2-nya itu lebih dari rentang normal, maka interpretasinya adalah asidosis respiratorik. Gitu, untuk menentukan asidosis metabolik atau respiratorik. Nah, untuk yang alkalosis, dari pH-nya udah ditentuin nih, nilai interpretasinya itu alkalosis. Maka yang kedua yang kita lihat adalah nilai HCO3 langsung nih rekan-rekan. Jika di bawah rentang normal, di bawah 22, itu interpretasinya adalah alkalosis respiratorik. Jika dia itu meningkat lebih dari 26, maka interpretasinya adalah alkalosis metabolik. Itu kira-kira. Kamia ada yang request terkait terkompensasi penuh dan sebagian. Oke, terkompensasi penuh dan sebagian. Kayaknya ini materi KMB nih. Untuk terkompensasi penuh dan sebagian gini. Untuk dia terkompensasi sebagian, itu rekan-rekan lihat aja, nilai ketiga-tiga komponen tadi itu abnormal semuanya. Jika di abnormal semuanya, itu berarti terkompensasinya sebagian. Akan tetapi, jika nilainya itu PCO2 sama HCO3-nya itu abnormal, maka dia terkompensasi penuh. Gitu rekan-rekan. Jika nilai pH-nya abnormal, nah ada salah satu dari nilai HCO3 dan PCO2-nya itu yang normal, maka dia itu enggak terkompensasi. Itu rekan-rekan. Antara tiga tidak terkompensasi, terkompensasi sama terkompensasi sebagian. Gitu sedikit materi dari Mia. Kami aku lupa ngepin diri sendiri. Jadi tampilannya jelek banget. Maafin. Oke, masih ada pertanyaan nih kira-kira rekan-rekan terkait pengalaman UKOM yang kita rasain berdua. Ada yang seru nih, saya pernah ikut TO sepertinya ada gangguan teknis, semua soal berubah dalam bahasa Inggris. Makin stresornya makin kuat gitu. Pokoknya intinya gini, jika nanti rekan-rekan menemukan gangguan teknis pada saat pelaksanaan, itu rekan-rekan nggak boleh takut untuk melapor ke panitianya, karena itu tanggung jawab dari panitianya dan juga pihak penyelenggara ya, Mbak Dini. Jika ada gangguan teknis, jangan kita takut. Boleh ini kok. Jadi panitianya standby banget kok. Dan banyak panitianya tuh hampir di semua sudut ruangan tuh ada. Iya. Kita tinggal angkat tangan aja, terus nanti panitianya datang. Gitu. Kak, diulang, terkompensasi penuh atau sebagian? Nih, kalau yang tidak terkompensasi deh dulu. Kalau dia tidak terkompensasi, itu ada nilai pH-nya abnormal. Tapi ada salah satu nilai PCO2 atau HCO3-nya yang normal. Dia nggak terkompensasi berarti. Kalau dia terkompensasi sebagian, nilai ketiga-tiga komponen tadi, nilai pH, HCO3, dan juga PCO2 itu nggak normal ketiga-tiganya. Berarti dia terkompensasi sebagian. Nah, jika nilai pH-nya normal, tapi nilai HCO3 sama nilai PCO2-nya abnormal, berarti dia terkompensasi penuh nih rekan-rekan. Ya, benar. Tuh. Dihafalinya di situ.
Oke, udah jam 8:30 ternyata nih Mbak Dini, kita kontrak waktunya tadi cuma 1 jam, rekan-rekan. Wah, udah di ringkesin nih. Udah dikasih Iya, makasih loh catatan. kalian Nainggolan. Yang bisa rekan-rekan capture langsung. Boleh di copy paste dulu. Iya. Mana yang penting-penting tuh. Kami ada nanya lagi KMB, silahkan. Oke, yang untuk perbedaan terapi batuk efektif sama postural drainase itu bakal dijelasin sama Mbak Uci ya rekan-rekan, karena Mia juga kurang expert nih di bidang itu. Soalnya itu pemberian terapi pada diagnosa bersihan jalan nafas ya biasanya. Tadi Mia juga udah sampaikan, kan ini ada pertanyaannya juga di grup. Tadi Mia udah sampaikan ke Mbak Uci selaku tutor KMB kita juga, nanti biar dikonfirmasi sama Mbak Uci. Mohon maaf ya rekan-rekan, nanti Mia takutnya salah-salah penyampaian nih. Rekan-rekan mau ukom soalnya. Kak, Oke. boleh tanya? Boleh, Iya. silahkan. Saya mau tanya Kak, terkait KMB. Untuk pertanyaannya nanti itu adakah terkait yang OTK, observasi untuk implementasinya nih Kak? Observasi, terapeutik, edukasi dengan kolaborasi. Itu nanti pertanyaannya ada nggak yang ditanyakan manakah tindakan kolaborasi atau manakah tindakan terapeutik yang dilakukan? Yang Kalau periode Mia kemarin nggak ada Mbak, nggak ada yang kayak gitu. Yang langsung ditanya aja tindakan atau intervensi yang tepat aja dilakukan pada pasiennya. Di sesi Mbak Dini mungkin ada? Di sesiku ada yang agak rancu sih, tapi di situ lebih difokuskan lagi ada keterangan apa tindakan keperawatan mandiri perawat yang tepat. Ada kata mandiri di situ. Ada satu soal aja sih. Oh iya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nih, untuk gangguan pertukaran gas dengan ventilasi spontan. Kalau untuk gangguan pertukaran gas itu khasnya itu ada nilai AGD-nya yang abnormal nih rekan-rekan. Sedangkan untuk ventilasi spontan itu nilai AGD-nya biasanya abnormal juga, akan tetapi ada data-data seperti penggunaan otot bantu nafas yang terus meningkat. Bedanya sama pola nafas, kalau pola nafas itu biasanya ada datanya itu penggunaan otot bantu nafas saja. Kalau untuk gangguan ventilasi spontan itu ada datanya penggunaan otot bantu nafas yang terus meningkat. Dan juga biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal nafas. Gagal nafas atau pada pasien-pasien yang mengalami gitu, ketidakmampuan untuk bernafas secara spontan lagi nih rekan-rekan. Dan pernafasannya itu biasanya dibantu oleh alat-alat pernafasan mekanik. Gitu, seperti ventilator. Gitu. Ada teman dari Mbak Dini? Sama sih. Okay. Udah terjawab. Untuk Denver, karena panjang nih, ada pertanyaan terkait Denver. Ada video dari kami ke Aulia di Upscape juga, itu yang menjelaskan lebih detail sih terkait dengan bagaimana prosedurnya dan juga interpretasinya apa. Jadi bisa dilihat di situ. Yang penting paham ya, apa itu caution, apa itu delay. Karena sering banget berbeda di situ. Jadi agak susah membedakan di situ. Kalau misalnya dikatakan anak gagal, berarti itu delay. Bukan caution lagi gitu. Tapi anak gagalnya dilihat di usia juga sih keterangannya. Apakah anak itu gagal di usia seusianya, di garis seusianya, atau anak itu gagal atau menolak di usia setelahnya. Usia yang lebih tua. Apa ya kalau misalnya di soal kemarin di soal nggak sedetail itu sih. Kalau misalnya sepemaham apa ya? Ringkasnya kalau misalnya dia gagalnya itu di kemampuan pada usianya, berarti itu delay. Tapi kalau misalnya dia gagalnya itu di usia yang lebih tua, misalnya dia masih usia 3 tahun, tapi yang diujikan itu usia 3 tahun 3 bulan gitu. Itu dihitungnya caution gitu. Oke.
Sip. Ya, udah kejawab nih Kak Dini, Mbak Dini kayaknya semua pertanyaan yang di kolom chat. Nah, kita coba buka satu kesempatan lagi nih. Masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Oke, rekan-rekan. Oke, Kak, Buat terima kasih. yang lain boleh minta bantuannya untuk isi link yang udah Dini share ya. Oh iya, silahkan diisi ya rekan-rekan karena ini sangat-sangat bermanfaat nih. Bukan bermanfaat, sangat-sangat membantu Upscape untuk riset ya Mbak Dini. Siap. Karena hasil riset ini nanti juga berguna bagi bagi pengembangan dari Upscape sendiri. Kita mohon bantuan ya dari rekan-rekan. Oke, udah diisi Kak. Nah, gitu. Nah, sembari nunggu rekan-rekan juga ngisi kira-kira untuk close statement. Untuk bisa ngasih tips ataupun pesan-pesan dari rekan-rekan untuk rekan-rekan yang akan ujian besok pada tanggal 28 ya mulainya. Dimulai dari Mbak Dini dulu deh. Ada pesan-pesan kira-kira Mbak Dini atau kata-kata semangat? Oke. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya, lebih mudah bahkan saya dibanding rekan-rekan semuanya. Jadi sharing aja ya. Yang penting yang pertama, kalau misalnya kita mau ujian apapun itu, nggak cuma Nukom, kalau bisa H-1 kita senang-senang dulu aja, nggak usah dibawa pusing. Terus kalau bisa persiapannya tuh dari jauh-jauh hari, dari sekarang nih, udah persiapan matang kan, dan tadi udah ada beberapa bocoran-bocoran dikit lah soalnya itu terkait apa. Kalau bisa dimatengin H-2 deh, H-1 kita liburan dulu aja. Terus tidurnya atau istirahatnya tuh benar-benar istirahatnya seberkualitas mungkin supaya besoknya itu fresh. Jadi freshnya tuh benar-benar fresh yang kita siap menghadapi apapun gitu. Kayak iklan ya. Ketika masuk, apapun kondisinya, diusahakan nggak panik. Ya pasti sih kita panik sih. Tapi gimana caranya kita mengontrol kecemasan kita supaya itu nggak mengganggu kitanya nanti untuk menjawab soal. Ketika udah ada soalnya, karena waktunya itu 1 menit 1 soal, jadi hitungannya kalau misalnya 30 menit nggak bisa, skip dulu aja, dikasih tanda ragu-ragu. Gitu. Terus kalau misalnya nanti udah ada waktu sisa, baru kita kembali ke soal yang menurut kita susah. Jangan stuck di salah satu soal, karena itu sayang banget sih waktunya. Dan kalau bisa, soal-soal apapun diasumsikan bahwa itu semuanya sama-sama kita bisa mengerjakan. Jadi jangan ada pikiran negatif dulu, soal KMB susah, soal ini susah. Jadi jangan kayak gitu, anggap aja semuanya sama. Kita udah belajar semuanya, jadi kita pasti bisa ngerjain. Jadi kita sugestikan diri kita dulu kalau misalnya kita udah bisa, gitu sih. Kurang lebih gitu kami ya. Mentalnya dikuatin. Iya, Mbak Dini. Oke, kalau dari Mia, itu kurang lebih sama ya, kayak disampaikan sama Mbak Dini tadi. Kita harus siap fisik, mental, dan juga belajar. Oke, yang pertama itu kita udah H-4 UKOM ya sekarang. Nah, itu pengalaman Mia H-4 atau H- seminggu UKOM itu kita udah mantepin materi nih di sebelum-sebelumnya. Jadi dari H-seminggu UKOM itu kita harusnya lebih banyak bahas soal nih rekan-rekan. Lebih banyak bahas soal agar familiar juga dengan bentuk-bentuk soalnya. Nah, pengalaman Mia juga itu ketika setelah selesai briefingnya hari Jumat kan ya? H-1 pelaksanaan pertama. H-1 pelaksanaan pertama berarti hari Jumat, itu setelah briefing. Kalau Mia kemarin nggak ada itu lagi Mbak, nggak ada mikirin soal yang keluar apa, nggak ada mikirin materi yang belum dipelajarin apa. Soalnya kita udah sugestiin diri kita bahwa kita itu udah belajar, kita itu udah berusaha. Berarti yang harus kita lakukan sekarang setelah itu hanya berserah diri nih. Soalnya kita udah berusaha mungkinnya kita. Oke, dan juga harus berpikir positif. Dan istirahat yang cukup tentunya malamnya itu. Seperti yang dibilang Mbak Dini tadi, H-1 itu senang-senang aja. Ya benar senang-senang aja, tapi jangan keluar ya rekan-rekan. Jangan senang-senang itu main ke sana ke sini, jangan. Di rumah aja istirahat.
tingkatkan kualitas tidurnya, itu istirahat yang cukup biar fresh juga nantinya. Panik boleh, tapi nggak boleh sampai mengganggu. Iya, bener banget. Sama satu lagi sih kami ya, kalau bisa cek lokasinya itu H-1 atau H-2. Jangan sampai telat. Karena kalau misalnya telat kita nggak boleh masuk ruangan. Kalau misalnya dari rekan-rekan yang ngambil yang ukomnya itu nggak di kampusnya. Kayak Mia kemarin kan nggak di kampus Mia nih, di Mercu, Stikes Mercu. Itu harus dicek dulu lokasinya. Walaupun sama-sama di daerah Sumber, tapi kan kita belum pernah atau belum familiar dengan lokasi tersebut. Takutnya nanti telat atau nanti ada apa-apa ketika di jalan gitu. Dan jangan datang itu mepet di waktunya. Bener banget. Jangan. Kemarin Jangan aku karena aku beda ya. Aku kuliah di Depok dan ininya di Palembang. Jadinya kayak nggak tahu apa-apa gitu Unsri di mana. Jadinya disaranin untuk H-1 cek lokasi dan kebetulan waktu itu ketemu panitianya. Jadi kita bisa nanya apapun ketika briefing itu kita nggak tahu, nanti dijawab sama panitianya di jam kerja. Jangan kelewat jam kerja. Gitu. Karena briefingnya tuh dijelasin tuh lebih lanjutnya. Jangan lupa ikut briefing. Briefing dihitung. Iya, Ya nggak kami ya? benar. Iya. Oke, sepertinya udah cukup ya Mbak Dini. Udah jam 20.38 nih. Siap. Oke, semoga apa celotehannya sama Mbak Dini malam ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan walaupun ini hanya sekedar celotehan dan pengalaman, setidaknya bisa untuk gimana ya, untuk menggambarkan deh kepada rekan-rekan tentang pelaksanaan hukum nantinya. Sekian dulu dari Mia rekan-rekan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan juga partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih juga Mbak Dini. Oke, Mia tutup ya live sharing kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Untuk link evaluasi nanti surveinya kita lanjut di ini ya, di grupnya. Nanti Dini kirimin. Semoga nggak bikin takut ya. Kita nggak nakut-nakutin kok. Enggak. Kalau kata Dini badai pasti berlalu. Ya. Boleh live ya. Amin.